pedagang asongan, menjual burger, belum ada tempat, tapi beliau memiliki izin usaha yang lengkap dan sertifikasi halal. Bapak kenapa sampai kepikiran ngurus izin usaha itu kenapa Pak? Awalnya ya memang Bapak ternyata seorang calon dokter, terus ini berpindah haluan menjadi seorang pedagang. Itu boleh nggak diceritakan sedikit Pak? pas waktu di dokteran itu ya sempat ada, man, antum bisa bikin ini nggak, kue kering gitu kan? Ya apa nih, anu lupa gitu. Bukunya mana, buku resep dari ibu antum? Karena, nah itu dia ketinggalan di situ. Nah, mungkin bisa diambil lagi ya? Itu karena udah nggak mau ada hubungan lah. Pak Iman ternyata pernah depresi juga, bipolar juga. Iya. Ada satu cerita nggak sih Pak, yang mungkin kita bisa ngambil pelajarannya Pak? Masya Allah, Masya Allah. Iya. Ya, anda merasa nggak apa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah teman-teman semua kembali di podcast The Sungkars and Friends. Alhamdulillah hari ini kita bersama Pak Iman. Saya lupa tadi udah ingat tuh nama panjangnya Pak Iman, sekarang udah lupa lagi. Tri Iman. Trimanjaya Astananda. Trimanjaya Astananda. Trimanjaya Astananda. Iya. Masya Allah. Pak Iman apa kabar? Alhamdulillah khairan. Baik, Alhamdulillah. Jadi teman-teman semua, Pak Iman ini adalah seorang penjual burger yang ada di daerah Depok, penjual asongan ya Pak ya, yang dimana memang belum ada toko, belum ada tempat untuk jualannya Pak ya. Betul. Bapak masih jualan di titiknya di mana Pak? Di pintu keluar lobi barat stasiun Depok Baru. Oke, memang incernya di situ ya Pak ya. Nggak, awalnya sih memang nggak di situ kan. Awalnya mulanya kan ya memang keliling. Jadi ada yang ngasih tahu kenapa nggak coba di stasiun Depok Baru gitu kan. Oh oke. Akhirnya di situ. Nggak, awalnya bukan di tempat yang di situ, agak ke depan lagi di dekat Indomaret Point-nya. Oh Indomaret Point-nya. Ya, itu. Nah jadi kenapa hari ini The Sungkars and Friends mengundang Pak Iman, karena ada kisah yang menarik buat kami dan cukup inspiratif, karena Pak Iman beliau ini yang tadi saya sampaikan bahwa pedagang asongan ya, menjual burger, belum ada tempat, tapi beliau memiliki izin usaha yang lengkap gitu ya, dan sertifikasi halal gitu ya Pak ya. Iya. Nah ini menarik Pak. Saya langsung menuju ke situ dulu mungkin Pak. Iya. Pak Iman, kenapa sih Bapak udah melengkapi izin-izinnya gitu ya? Iya. Sedangkan kalau menurut kami, setahu kami gitu, bahwa ketika jualannya masih asongan gitu ya, itu yang penting jualan dulu aja. Karena kan untuk ngurus izin segala macam, apa bukannya itu butuh bahasanya ya biaya juga di situ ya. Sedangkan kita mikirnya yang penting sales dulu deh gitu ya, jualan dulu, dapat revenue dulu, dapat keuntungan dulu. Bapak kenapa sampai kepikiran ngurus izin usaha itu kenapa Pak? Ya sih sebenarnya awalnya ya memang ini apa, belum ada kan awalnya untuk izin usaha dengan sertifikat halal kan. Nah dengan berjalannya waktu ya Anda lihat juga perjalanan dari Anda berjualan burger, kayaknya itu prospeknya cukup bagus juga kan. Nah jadi Anda berpikir punya mimpi untuk bisa punya apa ya, semacam kayak outlet kayak gitulah kayak gitu kan. Nah yang sepengetahuan Anda, kalau mamanya itu kan harus ada legalitas yang mendukung kan, seperti itu kan. Nah makanya dari mimpi tersebut Anda coba membuat awalnya itu dari QRIS dulu. QR dulu. Nah itu waktu Ana jualan di stasiun Tanah Abang. Banyak yang akhirnya miss, yang akhirnya nggak jadi beli gara-gara Ana nggak punya QRIS itu. Nah ya ada sering kali yang bilang, wah Pak sebenarnya saya mau beli tapi nggak ada uang cashnya. Cash aja Pak, harus pakai cashless kan, seperti itu. Nah di situ Ana berpikir, oh iya ya sayang juga kan gitu kan. Yang seharusnya beli jadi nggak beli kan. Nah, cobalah untuk diskuskan dengan istri, ya memang sih ada banyak penolakan kan itu kan dari istri. Tapi ya Ana tekadkan udah bikin aja. Nah, setelah bikin itu ya alhamdulillah kebetulannya
jadi makin banyak kan pembelinya. Nah dengan berjalannya waktu juga karena satu hal kan ya, yang tadinya di stasiun Tanah Abang, Anda coba fokus atau concern di stasiun Depok Baru. Itu. Nah di sana awalnya itu di dekat ya apa sih yang Indomaret Point itu kan. Nah sampai akhirnya bisa di pintu keluar lobi barat dekat Soroti Mariam Salman seperti itu. Itu. Jadi di situ baru kepikiran mau terus untuk bikin untuk izin usahanya itu pas di stasiun Depok Baru karena ya punya mimpi ya soal tuh pengen punya outlet seperti itu. Nah, akhirnya coba ikut UMKM Jawa Barat gitu kan ya. Terus sana coba tanya-tanya kan untuk bikin bukan servis salah NIB dulu ya izin usahanya itu apa sih persyaratan-persyaratannya harus dipenuhi kan gitu kan. Nah akhirnya ada satu pendamping yang mau untuk membantu untuk dalam pengurusan izin usaha tersebut gitu. Nah setelah selesai izin usaha barulah kepikiran untuk bikin sertifikat halal, itu pun juga dari customer. Jadi sering ada nanya itu, Pak maaf Pak ini burgernya halal atau enggak ya Pak ya. Nah seperti Anda kan bingung harus jawab gimana kan, karena belum ada yang menguji di lab tersebut kan kalau memang burgernya itu halal kan. Kan itu kan dikeluarkan sekarang kan dari Kementerian Agama ya, bukan dari MUI lagi kan. Nah, seperti itu. Nah di situ Anda kan juga merasa terbebani, waduh Anda dosa nih nanti kalau mamanya asal ini ngomong halal gitu ya. Iya kan gitu kan. Anda nggak pernah kalau tanya ini halal atau enggak, ya Anda yang bisa jawab yang insya Allah halal. Kenapa? Kalau yang dari yang Anda buat itu kayak beefnya ya Anda belikan di pasar, Anda jelaskan semuanya kan itu kan dengan digiling segala macam ya insya Allah halal. Tapi kalau untuk diuji secara lab dari Kementerian Agamanya ya memang belum. Selalu Anda bilang seperti itu. Masya Allah. Nah ya Anda ngomong apa adanya kan gitu kan. Nah akhirnya ya Anda cobalah untuk buru-buru buat sertifikat halal tersebut kan. Ya begitu udah ada ya alhamdulillah. Kalau mau ada pertanyaan dari customer ya bisa Anda jawab ya alhamdulillah udah halal, ini ada sertifikasi halalnya. Masya Allah ya. Ini menarik ya. Pak Iman penjual burger memang sudah punya mimpi ke depannya, yaitu punya toko sendiri. Nanti juga ketika punya toko nggak hanya satu dong, nanti ada 2, 3 dan selanjutnya gitu ya. Makanya Pak Iman sudah prepare dari sekarang, dari jauh-jauh hari bahwa Pak Iman memang sudah menyiapkan untuk tadi ya, terkait izin-izin usahanya dan soal sertifikat halalnya juga nih. Menarik Pak Iman. Jadi ini juga mungkin masukan buat kita semua ketika kita ingin punya brand ya, punya niat memang untuk jualan atau berdagang, ya kita harus punya mimpi besar juga ya Pak ya. Jangan nanggung-nanggung gitu ya. Dan di dalam Islam juga kan diajarkan kalau ketika kita punya cita-cita ya cita-citanya harus tinggi. Kita doa minta masuk surga aja, kita minta masuk surga Firdaus. Surga paling tinggi Pak. Kenapa yang setengah-setengah gitu? Namanya juga doa kan. Harapan, cita-cita gitu. Makasih Pak Iman. Dan kalau saya tanya lagi terkait soal burger ini, Pak Iman ini sebenarnya kenapa jualan burger Pak? Ini pertanyaan kedua. Kenapa harus burger sih Pak? Kenapa nggak jualan misalnya kita bilang gorengan kah? Kenapa nggak jualan misalnya yang biasa laku itu apakah ketoprak kah atau apa? Kenapa menjatuhkannya ke jualan burger Pak? Ya sebenarnya sih idenya itu ya sebenarnya nggak ada ide yang terlalu khusus gitu kan ya. Hanya anak mikirnya kalau umpamanya yang lain kan serba musiman juga kan, musiman juga. Burger nggak musiman ya? Ya. Untuk Bapak Iman. Memang kan kalau itu kan makanan yang dari dulu udah ada kan ya. Kalau zaman-zaman anak masih SMA itu kan memang udah ada kan kayak gitu kan. Nah, memang juga bisa bertahan kan seperti itu. Kalau yang lainnya kan saat ini booming gitu kan lagi rame. Terus setelah itu ya
Apa makanan yang booming menurut Pak Iman? Ya kayak minuman-minuman kayak model apa ya? Kayak model-model yang boba atau model-model itu kan apa namanya? Kayak minuman teh Solo atau segala macam. Kan awalnya booming sekali kayak gitu kan. Di antaranya kayak gitu kan. Nah, tapi kan belakang-belakang ini ya karena banyaknya yang brand-brand yang lain seperti punya itu. Brand yang lain gitu ya. Banyak brand-brand yang ada kayak gitu. Nah, sedangkan burger sendiri pun walaupun entah itu McD atau Wendy's atau Burger King segala macam itu tetap bisa, alhamdulillah bisa tetap eksis kan seperti itu kan. Ya. Nah, berpikir seperti itu. Dan cukup praktis ya Pak kali ya. Cukup praktis Orang juga dalam pengolahannya juga cukup praktis juga. Baik pengolahan atau kita bilang produksinya cukup praktis, betul. Dan cara kita makan juga nggak ribet. Ya betul. Kalau misal kita bilang makan ketoprak kan otomatis kita duduk dulu biasanya kan, duduk dulu makan dulu. Tapi kalau burger ini, apalagi pas ya kalau di stasiun orang-orang kerja bawa langsung mungkin bisa makan di mana. Insya Allah seperti ya itu. Gitulah ya. Lebih praktis ya. Iya betul. Nah ini kan Bapak berarti kalau saya boleh kalau saya boleh sok tahu ya misalnya, berarti Pak Iman dulunya itu nggak pernah jualan kuliner gitu ya, maksudnya produk-produk kuliner kah? Atau dulu punya pengalaman Pak di dunia kuliner itu pernah punya pengalaman nggak Pak? Ya sebenarnya ya almarhumah mama ya, samping kerja juga ya beliau itu ya bisa dibilang ya pintar lah untuk membuat makanan sama kue-kue seperti itu. Jadi dulu itu ya anak kan sempat suka bantu-bantu kan gitu kan orang tua kan untuk bikin-bikin kue kan. Nah ya berawal dari situ sih, seperti kayak dulu tuh waktu pas ada resep mama ya, itu bisa bikin seperti kayak kastengels, lidah kucing, putih salju, ya banyak macamnya kayak kue sus juga alhamdulillah kayak gitu bisa juga. Ya dari situ aja sih sebenarnya awalnya. Ya itu juga sempat waktu tahun berapa, tahun 2000-an apa mulai dari tahun 2000 itu ya setiap Ramadan itu selalu bikin ya kue-kue kering seperti itu untuk dijual-jualkan seperti itu. Maksudnya Pak Iman produksi sendiri. Jadi kalau misalnya udah masuk ke ya kita bilang Ramadan menuju ke Lebaran atau Idul Fitri itu kan pesanan untuk kue-kue kering banyak tuh. Itu Bapak produksi juga? Ya waktu itu ya, sekarang karena buku resepnya itu nggak sama kan di tempat mantan ya, dari istri. Nah udah anak lupa gitu jadinya. Kan itu kan ada timbang-timbangannya kan. Dan itu juga waktu itu pakai room butter juga Westman anak pakai dulu. Jadi memang harganya memang agak mahal dibanding yang lainnya gitu. Tapi ya dari tes kualitinya ya alhamdulillah gitu. Baik yang suka cocok ya. Iya, sampai ada Iwa juga kan bilang, "Man, antum masih bisa bikin ini nggak kue-kue kering gitu kan?" Ya, terus ya anak bilangnya ya apa nih, anak lupa gitu. Bukunya mana, buku resep dari ibu antum karena nah itu dia ketinggalan di situ. Nah, ya udah Itu sayang banget. nggak mungkin bisa diambil lagi ya? Ya, udah kalau kayak begitu udah nggak mau ada hubungan lah kayak gitu. Ya, kayak gitulah. Ya qadarullah ya. Ya qadarullah seperti itu lah. Nah, cuman kalau kita bilang soal burger ya tadi ya, memang makanan yang memang sering dimakan sama orang banyak juga ya. Nggak hanya ya, walaupun kita setahunya burger itu kan makanan dari luar ya berarti. Iya betul. Tapi di sini cocok Western juga food, ya. Western food itu ya. Tapi alhamdulillah cocok juga di sini. Ya alhamdulillah. Nah, Pak Iman, selama antum jualan jualan di Depok, ada kendala-kendala nggak sih? Karena kan kalau misalnya kita nggak punya toko itu kan banyak kendala. Misalkan kita bilang nggak ada tempat meneduh, misal hujan atau terlalu panas. Ya oke lah kalau misal panas masih aman lah insya Allah. Tapi kalau hujan gimana kendalanya gitu kan? Terus apakah ada gangguan-gangguan yang lain? Misalnya ada yang preman yang malakin kah? Atau apakah gitu? Ada nggak kendala-kendala yang antum temui di lapangan? Kalau mau untuk yang hujan sih ya memang itu ya, gimana ya? Pastinya sih kehujanan ya, walaupun pakai jas hujannya pun kalau pakai jas hujan pun tetap ngerembas ke baju juga. Tembus, kalau kelamaan sih tembus juga ya. Iya.
Nah itu ya sering kali kalau pas hujan ya, ya dari basah baju sampai kering lagi ya pernah ngalami ya seperti itu. Ngalami penurunan nggak ketika hujan? Jadi perbedaan waktu anak jualan di Tanah Abang dengan yang di Depok Baru ada. Kalau di Tanah Abang justru stasiun Tanah Abang ya, justru kalau hujan itu ya alhamdulillah gitu loh. Kedulunya pembelinya tuh banyak karena kan semua tuh terfokusnya terkumpulnya melewati yang kanopi itu tuh, kanopi yang panjang yang ke arah mana, ke arah shelter kayak garap itu kan. Nah itu jadi nggak ada yang lewat yang tengah-tengah gitu kan. Nah seperti itu. Nah itu malah lebih cepat habisnya kalau mainnya di stasiun Tanah Abang. Beda halnya dengan yang di stasiun Depok Baru. Nah justru kalau maunya di stasiun Depok Baru justru lebih lama. Itu ya bisa ya, kalau maunya yang udah sih bisa. Kalau mamanya kan jualan pada asar ya, bisa sampai jam 11 setengah 12 paling bisa habisnya itu. Malam. Antum jualan dari jam berapa sih? Pada asar Ana. Oh pada asar ya? Iya. Biasanya paling cepat selesai jam berapa? Kalau waktu awal bawa 1 atau sampai 2 itu kalau itu pada asar kisaran 1 jam 1,5 jam sih alhamdulillah udah habis. Itu bisa ludes tuh? Iya alhamdulillah. Itu berapa burger Pak? Dalam 1 box itu kan 20 pieces burger kan berarti 40. Oh 40? Iya. Oh bukannya antum pernah bilang bisa jualan, antum berapa sih kalau sehari bisa paling banyak? Awalnya kan bawanya ya 10 kan awalnya. 10 burger sama 10 pempek kan. Ya betul tadi itu kan orang Palembang asal Palembang jadi bisa bikin pempek. Antum? Bukan istri. Ya udah gitu ya anak coba bawa 10 burger dan 10 paket pempek kan gitu kan. Nah dari berjalan waktu anak jualan yang anak lihat kok lebih cepat lakunya yang burgernya. Ya udah akhirnya coba bicara dengan istri, discuss dengan istri, ya bilangnya kan ya udah makanya papa mau ini deh, mau concern di ini aja, di burger aja, karena yang dilihat dari lapangan lebih cepat habisnya itu burger. Nah, udah akhirnya bawalah yang tadinya bawa 10 kan jadi 20 1 box itu kan. Nah berjalan waktu ya ada memberitahukan coba di stasiun Depok Baru, ya anak coba ya alhamdulillah qadarullah itu ya nggak sampai 1 jam dalam 1 box itu habis gitu kan alhamdulillah. Nah berikutnya anak coba bawa 2 box. 2 box berarti ya, 40. Nah itu ya alhamdulillah ya cepet juga lah 1 jam setengah sampai 2 jam kan alhamdulillah habis kan kontrolnya seperti itu. Terus ya itu kendalanya itu waktu sempat ada gimana ya, ada masalah juga. Jadi kalau di Tanah Abang itu kan kita penjual asongan itu nggak dimintakan ya seperti kalau di Depok Baru harus itu ya? Iya. Berapa sih Pak biasanya kalau jatah-jatah gitu? Kalau ya awalnya sih anak tuh diminta setiap jualannya itu 10.000. Jadi kan totalnya setiap jualan. Maksudnya sebulan itu 300.000 jadinya. Oh setiap harinya. Ya iya. Oh gitu. oke. Setiap harinya 10.000 jadi kan 300.000. Ya. Ya karena anak mikir, aduh ini kok berat banget ya kayak gini kan. Nah cobalah bicara sama kepala korlapnya kan. Nah ya alhamdulillahnya beliau ngasih keringanan jadi 150 sebulan. Oh gitu. Ya sempat ya itu sempat ada sedikit 10.000 clash sama adu mulut sama ada salah satu yang sana lah kayak gitu kan. Ya hanya anak nggak anak tanggapi aja, anak tanggapi dengan senyum aja udah. Ya sampai anak sempat ya mau diajakin ribut juga kan. Iya, hanya senyum aja udah. Gitu. Sampai segitunya ya? Iya. Itu nggak akan, tapi tetap akhirnya antum harus mau nggak mau harus kasih kan jatuhnya? Iya, mau harus kasih. Ya cukup aneh sih menurut Ana. Ya pedagang asongan yang nggak punya lapak kok
Diminta juga. Nah, kalau di Tanah Abang kan enggak. Kalau kita ada lapak atau kita ngegelar ada meja, nah baru kan itu kan. Oke. Nah, kalau di sini di Depok ya beda lah, nggak ngerti anak tuh kayak kenapa tuh. Iya. Pak Anto bisa jual berapa Pak tadi Pak? Yang paling banyak berapa Pak? Alhamdulillah ya paling banyak bisa sampai 200 pieces burger. 200 pieces? Iya, paling banyak. Sehari ya. Itu gimana cara bolak-balik antum tuh? Kan antumnya tadi kan 2 box aja 40 tuh. Berarti bolak-baliknya produksinya? Jadi gini, awalnya kan 3 bulan pertama waktu jualan kan anak sendiri tuh. Nah berikutnya istri minta ajarin, ya udah ajarin cara ngeroster gimana, ngeroster beef patty-nya gimana, cara ngeroster roti bunnya gimana, bannya gimana. Nah setelah itu ya istri juga bantu, udah. Nah kalau main belakangan ini ya alhamdulillah ya setelah yang pertama kali diviralkan sama Kak Cynthia ada ya. Terus yang ramenya banget pas waktu sedang dengan Mas Doni Ramadan. Nah itu kalau pas dengan Mas Doni Ramadan ya itu bisa sampai 200. Gitu ya? Nah di awalnya waktu pas dari Kak Cynthia. Nah itu karena yang tadinya 2 box, 3 box, 4 box sampai 6 box akhirnya karena istri merasa bilang tuh capek kan gitu kan ya, akhirnya ya anak coba untuk cari solusinya dengan cari yang bisa bantu-bantu anak gitu kan. Nah awalnya yang bantu-bantu itu 1 orang ya yang anak ajarin hanya untuk kemas-kemas saja gitu kan. Nah seiringnya waktu ya anak coba untuk ambil lagi 1 yang ngebantu orang lagi. Orang lagi. Berarti ada 2. Nah yang tadinya awalnya bantuannya untuk kemas-kemas seperti itu, saya coba ajarin untuk cara ngeroster. Dari awalnya ngeroster beefnya, terus baru ngeroster roti bunnya. Nah setelah bisa ya udah lepas yang baru masuk ini ya untuk kemas-kemas aja kayak gitu. Jadi sistemnya anak bawa itu awalnya dua box dulu, seandainya udah tinggal 1 box udah habis, tinggal yang 1 box lagi tinggal setengah atau seperempat lagi, anak telepon untuk produksi lagi. Untuk produksi lagi. Iya. Oh jadi nggak ada yang waste ya? Apa? Nggak ada yang waste, maksudnya nggak ada yang kebuang ya? Iya. Ketika makanya kan setiap antum, ini udah mau habis nih, antum suruh minta produksi lagi gitu ya? Iya betul. Dan selalu fresh jadinya ya? Iya terlalu fresh, alhamdulillah seperti itu. Ya. Dan itu bisa sehari itu waktu antum jual sampai 200 itu seharian? Atau pada asar juga? Pada asar. Itu sampai jam berapa tuh? Kalau sampai 200 itu sampai sekitar jam 11.30 12. Main juga tapi ya. Iya. Oke. Pak Iman pernah ngerasa capek nggak jualan? Maksudnya ya secara logika kan jualan sampai jam 11.30 capek ya Pak ya. Tapi ngerasa kayak aduh kenapa ya nih kayak gini, karena kan jualan tuh naik turun ya Pak ya. Iya. Terus pernah ngerasa kayak capek nih gitu, ada nggak ngerasa perasaan kayak gitu? Maksudnya capeknya tuh dalam arti aduh kayaknya udah dulu deh jualannya gitu, atau mungkin mau naik level nanti jualannya punya toko sendiri deh gitu. Itu ada di titik itu nggak Pak? Titik capek terus titik kayaknya jangan jualan di sini deh karena capek nih, kayak dimintain sama sama preman gitu kan. Ada nggak hal titik itu pernah nggak Pak? Ya menurut sih nggak ada sih waktu yang anak selalu cari solusinya kayak mana. Nah itu kenapa awalnya anak tuh ke Tanah Abang ya untuk menghindari itu sebenarnya, yang katanya minta seperti itu. Jadi antum awalnya memang Depok? Iya awalnya Depok. Terus pindah ke Tanah Abang? Iya. Kenapa nggak Tanah Abang terus? Gini kan anak tuh bawa putri kan anak-anak kan. Nah itu ya sebenarnya sih lebih cepat jualan di Tanah Abang untuk habisnya kan. Ya karena yang anak jalani itu setiap naik kereta kan ya kebanyakan kan penuh terus kan. Nah dan jarang yang namanya yang mau ngasih duduk untuk anak-anak kan. Nah mau nggak mau walaupun habisnya cepat sekitar jam pada maghrib atau isya, tetap anak tuh pulang harus di atas jam 9.
Untuk menghindari penuhnya kereta kan, jadi akhirnya Putri bisa duduk seperti itu. Nah, pikir pertama itu, keduanya kasihan juga gitu kalau harus pulang malam-malam gitu kan. Anak. Apalagi kan waktu itu usianya baru 4 tahun kan waktu awal itu anak tuh jualan itu. Kan udah berjalan 3 tahun karena jualan burger kan alhamdulillah langsung. Pak, nextnya apa Pak untuk burger ini? Bapak mau ada kayak tadi saya tanya, apakah pengen ada toko atau apa? Pengen sih ya tadi mimpi anak itu kan pengen ada ingin ada outlet ya nggak mungkin rencana dari satu. Nah untuk rencananya ya mungkin ya anak sih coba untuk dari keuntungan jualan ini anak coba berusaha untuk menyisihkan aja sih. Sekarang udah tahap menyisihkan nih. Iya soal seperti itu sih. Rencana Depok atau Depok? Depok sih. Jadi rencana gini, di outlet itu nggak jauh juga dari tempat anak jualan ya Songan ya. Nah nanti kalau mamanya memang banyak sih yang bilang gini, anak customer, Pak sebenarnya burgernya enak Pak, gitu. Tapi lebih enak lagi kalau mau panas Pak, itu. Jadi nanti mungkin kalau ada yang masih panas-panas, iya masih panas-panas ya. Jadi kalau nanti ada yang minta untuk yang panas, nanti akan anak arahkan ke outlet tersebut. Nah kalau mamanya mau langsung tetap cepat, jualan di situ. Iya, insya Allah gitu. Strateginya kayak gitu. Iya, nah nanti kalau mau yang buru-buru kan ada kan banyak juga. Nah, ya bisa beli dengan anak kayak gitu. Oke, Pak Iman, Masya Allah menarik ya soal jualan ya. Jualan itu memang menarik ya Pak ya. Iya. Kadang-kadang Allah memberikan rezeki itu dari hari ini seperti ini, besok seperti ini. Memang fluktuatif banget ya Pak ya. Iya, fluktuatif. Alhamdulillah, tapi apapun itu semua nikmat dari Allah ya Pak ya. Iya. Nah, Pak Iman, saya cukup penasaran nih sama backgroundnya Pak Iman ya, profilnya Pak Iman. Karena gini teman-teman semua, saya sebelum podcast sempat ngobrol sama Pak Iman dan saya kaget ternyata Pak Iman tuh dulu sebenarnya calon dokter sebenarnya. Iya Pak Iman bener ya? Iya calon dokter itu. Pak Iman nih. Jadi boleh nggak ceritakan Pak? Dan saya tadi tanya Pak dulu SMA-nya di mana? SMA 6. Oh SMA 6. Saya kaget juga ternyata salah satu SMA yang cukup dikenal, bukan cukup dikenal, sangat dikenal lah di kalangan anak-anak Jakarta Selatan, Jakarta Pusat gitu ya. SMA ini cukup sangat dikenal sama orang-orang lah gitu. Terus SMP-nya juga SMP 11 gitu ya. Di Mestik kan Pak? Mestik betul. Itu SMP favorit lah ya. Favorit orang-orang juga gitu ya. Nah, pengen dengar kisah Pak Iman nih. Dulu tuh gimana Pak? Bapak ternyata seorang calon dokter, terus bisa berpindah gitu. Gimana Pak? Jadi tiba-tiba kalau orang dokter kan memang biasanya fokus akan jadi dokter kan Pak gitu kan. Ini berpindah haluan menjadi seorang pedagang. Itu boleh nggak diceritakan sedikit Pak? Ya jadi ya sebenarnya singkat cerita aja. Jadi waktu di dokteran itu ya sempat ada suatu hal yang akhirnya membuat anak itu gagal untuk meneruskan cita-cita sebagai dokter. Nah setelah itu ya sempat anak tuh yang namanya benar-benar terpuruk banget sampai pernah anak tinggal waktu itu kan mama udah meninggal ya udah wafat. Sempat anak terpuruk sampai sempat tidur itu di Blok M di emperan toko pernah anak. Antum? Iya. Itu pas waktu anak kena itu kayak karena penyakit ya titik terendahnya. Itu karena ya nggak ada juga dari keluarga yang support segala macam ya udah di situ waktu anak tinggal masih ada rumah warisan orang tua kan ada satu teman yang benar-benar anak tuh nggak bisa melupakan jasanya. Kondisi anak benar-benar terpuruk dan anak benar-benar nggak bisa yang namanya mau bangkit segala macam kayak gitu kan. Sampai waktu itu sempat hampir juga melakukan suicide gitu kan. Iya. Nah itu ada satu udah tingkat tinggi tuh ya. Ada satu teman ya masih nggak jauh dari tempat tinggal yang anak tempati kan. Setiap pagi datang untuk bangunin anak disuruh mandi, anak dikasih untuk sarapan, dan anak disuruh diajak keluar. Tadi anak di rumah aja. Temen tuh Pak ya? Iya, Iwan namanya itu. Nah di situ
setiap hari gitu. Nah, singkat ceritanya dari situ ya mulai muncul yang namanya semangat lagi. Nah, ada salah satu anak yang ibunya itu buka salon, ya kedulunya minta ajarin untuk anaknya ngaji. Nah, Iqra kan, ya alhamdulillah ya anak terima, mau kan. Nah udah, anak coba ngajarin gitu kan ya. Ditambah lagi saya juga ada sepupu yang membukakan anak konter untuk pulsa kayak gitu. Oh, oke. Nah, ya yang jadi dua-duanya berjalan, hanya satu waktu itu nggak berjalan. Kenapa? Karena di sana kan nggak boleh ngerokok. Kebetulan waktu itu anak masih ngerokok kan, karena ya masalah-masalah tersebut kan. Nah akhirnya ya nggak boleh lagi anak jualan di tempat tersebut gitu. Oh. Nah, ada di salah satu DPC partai politik lah gitu. Oke. Pak, kita sedikit terkait yang antum kuliah itu ya. Antum kan jadi emang cita-citanya emang jadi dokter awalnya. Iya. Awalnya ya memang cita-cita menjadi dokter seperti itu. Udah masuk kampus, salah satu kampus di Jakarta ya Pak? Iya, salah satu kampus swasta di Jakarta. Di Jakarta. FK, ya betul. Dan teman-teman, Bapak Ibu semua, jadi Pak Iman ini pernah masuk UI dulu. Iya betul, Ya? itu pas satu semester aja Pak ya? Iya betul. Nah boleh ceritakan sedikit Pak, masuk UI itu gara-gara apa, abis itu keluar kenapa Pak? Waktu masuk UI sebenarnya ya banyak gimana ya, dari keluarga ya, jadi seperti kayak meremehkan lah ke saya kan ya. Sorry, keluarga maksudnya siapa nih Pak keluarga? Abang sama ayah sambung sih sebenarnya. Oh gitu, ya, gitu kan. Ya itu semua juga gimana ya, karena bantuan semua dari Allah gitu. Jadi anak bisa masuk di UI tersebut. Padahal kalau mau dilihat dari ranking dulu di SMA itu, saya ranking terakhir. Seperti itu ya, qadarullah-nya. Ya itulah suatu kebaikan dari Allah semua ya. Sampai akhirnya anak bisa terima di UI di MIPA Fisika waktu itu. Oh, Masya Allah. Nah, antum masuk situ hanya untuk membuktikan waktu itu. Ya, untuk membuktikan kalau mamanya antum mampu untuk iya. masuk UI. Ya, kalau hanya karena itu aja. Iya, ya sebenarnya ya kalau Bapak sambung itu gimana ya? Anda dulu kan kegiatannya di Rohis itu bisa sampai malam kan pulangnya kan. Padahal di situ bukannya main-main, saya ya samping kita ngaji juga. Terus juga itu dari alumni SMA 6 yang di Rohis itu suka ngajarin ke ininya junior-juniornya tersebut iya kayak gitu. Nah tapi anggapan orang tua kan pulang malam sangkanya kan main kan gitu kan. Padahal enggak, di situ diajarin belajar di situ. Sama teman-teman Liko juga kan juga belajar juga kayak gitu. Jadi kegiatannya tuh enggak hanya monoton hanya ngaji kayak itu, enggak kalau di Rohis itu. Jadi ya kayak yang ada bimbingan belajar juga, ngajarin juga kayak gitu. Jadi apa karena faktor ini? Karena faktor antum ranking paling bawah, jadi ya ada anggapan aduh nih nggak belajar nih karena ikut kegiatan Rohis terus. Karena anggapan seperti itu juga? Sebenarnya sih dari waktu anak kelas 1 pun juga udah ada seperti itu sih. Kayak anak mau masuk ke kan dulu waktu zamannya anak itu untuk jurusan itu kan ada A1, A2, A3, A4. Ilmu-ilmu fisika, ilmu-ilmu biologi, ilmu-ilmu sosial dengan bahasa kan. Nah, waktu untuk pemilihan itu aja ya dibilang gitu. Enggak sanggup lu yang namanya masuk A1 ilmu fisika kan. Ya tapi ya alhamdulillah qadarullah-nya malah nilai-nilai ilmu-ilmu fisikanya lebih tinggi dari ilmu biologi sama ilmu sosial seperti itu. Oh gitu. Nah terus waktu pas ya itu banyak kejadian kayak gitulah, selalu diremehin, selalu ya seperti itu. Akhirnya antum membuktikan gitu ya. Dan terus akhirnya masuk UI hanya karena ingin membuktikan bahwa antum mampu gitu ya. Seperti itu. Nah keluarnya kenapa? Kan antum bilang cerita jadi Pak Iman cerita keluarnya itu sebenarnya kan karena anak punya cita-cita itu untuk menjadi seorang dokter kan. Ya anak berpikir kan dengan anak jadi dokter ya insya Allah bisa
banyak untuk membantu lah gitu kan. Ya niatannya seperti itu. Ya dan sebenarnya cita-citanya juga mau jadi spesialis anak kan, karena juga seneng sama anak-anak kecil kan seperti itu. Nah, Ana coba untuk mewujudkannya itu, Ana coba bicara sama mama kan. Ya qadarullah alhamdulillah ya diizinkan. Ya udah akhirnya Ana keluar dari UI setelah 1 semester. Nah, kemudian masuk program Ronin di Nurul Fikri, Bimbingan Belajar. Nah, coba untuk tahun berikutnya, ya qadarullah nggak terima diri, akhirnya masuk di salah satu universitas swasta di Jakarta. Jadi seperti itu di FK-nya gitu. Nggak, antum keluar dari UI-nya karena memang keinginan untuk ya bisa mewujudkan cita-cita itu. Iya, bukan karena ya salah satunya itu, dan satu lagi memang ini memang sebenarnya bukan keinginan antum kan masuk UI itu kan gitu. Hanya karena ingin membuktikan ya. Ingin membuktikan aja. Oke, Pak Iman, sebelum kita masuk lagi terkait burger antum nih. Jadi Pak Iman tadi kita sedikit ngobrol dan saya kaget juga. Pak Iman ternyata adalah orang yang perfeksionis. Oh iya. Tapi ketika waktu beliau bilang beliau adalah orang perfeksionis, saya langsung kebayang, oh pantasan Pak Iman ngurus izin-izinnya, urusan legalitas ya. Itu Pak Iman urus semua gitu. Alhamdulillah. Nah, tapi di balik itu semua Pak Iman ternyata tadi kan cerita ya ke kita semua bahwa pernah depresi juga gitu ya. Dan depresi berat sekali gitu kan. Pak Iman ternyata bipolar juga, Pak Iman. Pak, boleh ceritakan nggak Pak terkait hal ini Pak, yang mungkin bipolar, depresi, itu ada satu cerita nggak sih Pak yang mungkin kita bisa ngambil pelajarannya Pak? Ya berawal sih waktu di FK semester 1 kan ada kesulitan untuk melihat preparat dari mikroskop kan ya, karena harus digambar juga kayak gitu kan. Nah waktu itu untuk supaya menyemangati Ana juga sih sebenarnya, Ana coba untuk mengutarakan ke almarhumah mama tentang kesulitan Ana tersebut. Nah tapi Ana bilang gini, Ma, Iman kan ada kesulitan nih untuk ngeliat preparat di mikroskop. Nah, Iman bisa nggak minta dia kalau mamanya Iman tuh lulus semester 1, semester 2 tanpa hair, ya Iman minta hadiah untuk dibelikan mikroskop gitu kan. Karena kan memang sih hanya kepake sampai semester 6, tapi dari semester tersebut sampai semester 6 itu kan memang ya gimana ya, karena anak perfeksionis kan ya harus ya jangan sampai nggak lulus kan gitu kan. Nah udah ya kebiasaan anak itu kalau dari dulu tuh dari mulai anak SD, SMP, SMA, kalau mamanya ada seorang yang nggak bilang insya Allah, itu kalau mamanya apa pasti anak akan lagi terus gitu. Dan sebenarnya waktu itu ibu nggak bilang insya Allah. Iya, kontrolnya lupa mungkin kan ya apa kan. Nah udah bilang iya. Nah ternyata pas kontrolnya semester 1, semester 2 alhamdulillah lulus tanpa hair. Ya pas semester 3 anak tagih. Ya kontrolnya juga mama seperti kayak mengurungkan niatnya untuk memberikan mikroskop tersebut. Ya udah. Akhirnya ya semester 3-nya banyak juga yang mata kuliah yang gak lulus. Karena ya support dari ya semester 3, semester 4 kan banyak yang gak lulus. Nah mulai semester 5-nya ya itu udah mulai ada sisi kelamnya lah istilahnya seperti itu. Nah, di situ sehingga akhirnya timbul ya depresi terus juga akhirnya jadi itu afektif bipolar episode depresi. Itu penuturan dari diagnosa dari dokter psikiaternya seperti itu. Bipolar ya. Afektif bipolar episode depresi. Itu gimana sih ya kalau bisa ceritakan? Afektif itu jadi kemauannya bipolar, afektif bipolar kan untuk dalam kesehariannya kan. Itu ada terganggu juga. Ya itu kan sempat malas mandi. Terus untuk merapi-rapi ruangan juga ya berantakan lah kayak gitulah. Jadi untuk kehidupan sehariannya terganggu kayak gitu kan. Sedangkan kalau untuk bipolar sendiri itu bi itu kan 2, polar itu kan kutub, jadi ada semacam kayak kepribadian, 2 kepribadian itu di saat saya merasa sedih tuh sangat sedih sekali kayak gitu kan. Ya terkadang juga tanpa sebab yang bisa membuat sedih sebenarnya bagi yang banyak orang normal ya.
Nah ini kalau mau gembira banget sampai euforia. Nah sampai saya juga nggak bisa yang namanya megang uang gitu. Anak nggak bisa megang uang anak. Jadi ya sering ngasih gitu anak seperti itu. Jadi kalau ada orang bagi-bagi siapa yang enggak malah nggak diminta kasih aja gitu. Enggak begitu ya, paling makan yuk ini yuk gitu. Oh jajan traktir. Iya gitu, kayak gitu, kayak gitu. Ya itu pun juga tanpa anak sadari, tapi begitu pas sudah nggak ada, ya udah kayak nggak gimana ya biasa gitu aja gitu. Tapi memang cenderungnya kayak gitu ya. Kalau senang banget, kalau sedih banget. Iya, seperti itu. Ya? Kalau bipolar kayak gitu sih kebanyakan seperti itu. Dan nggak bisa pegang uang. Iya seperti itu. Dan sampai sekarang pun terkadang ya itu kalau mamanya nggak ada yang ngingetin, ya masih ada muncul seperti itu juga. Memang sih seharusnya kan itu harus treatment terus kan dengan psikiater kan. Hanya ya terkadang dengan masalah yang BPJS dulu yang pernah ceritakan, ya itu akhirnya ya nggak ini lagi, nggak lanjut lah ya bahasanya gitu seperti ya. Itu. Titik terberat antum yang soal depresi berat antum bilang pernah tidur di depan salah satu di emperan toko di Blok M. Blok M itu berarti titik terberat tuh berarti. Bangkitnya lagi maksudnya setelah taufik dari Allah ada maksudnya setelah taufik dari Allah itu memang teman antum pendekatan antum itu ya. Iya seperti itu. Ini Pak Iwan sekarang di mana sekarang? Ada masih? Masih di Pondok Aren sih. Pondok Aren ya? Iya. Pondok Aren dekat sini loh. Iya memang. Kan rumah mau kan di PJMI, Pondok Juramong Indah. Oh. Situ. Enggak, maksudnya antum masih berhubungan komunikasi sama Pak Iwan? Udah jarang? Atau? Udah jarang sih semenjak anak pindah ya rumah warisan dijual kan. Nah anak sudah nggak tempat itu lagi ya udah. Jadi semakin jarang lagi istilahnya kayak gitu kan. Apalagi setelah anak pindah juga ke Parung Panjang pernah juga pindah ke mana Margonda sampai ke Depok Baru seperti itu. Oke. Semoga Allah tolong antum, tolong Ana juga, tolong kita semua dan jaga kita semua ya. Amin. Pak Iman, oke kita balik ke soal burger lagi. Pernah dengar cerita harga burger antum 15.000 kan? Iya. 15.000 sekarang kan ya itu termasuk murah banget lah, murah lah, bilang ya. Maksudnya karena Ana pernah tanya jajanan anak SD. Nah tanya berapa jajannya sekarang? 10.000 jajannya. Itu anak SD gitu kan. Berarti artinya untuk pekerja 15.000 itu termasuk murah lah. Bener gak sih? Ya sebenarnya sih nggak juga sih. Kalau maunya yang Ana temui di lapangan. Ya malah bergerak sempat ada yang nawar 5.000. Kirain nawar 5.000? Iya. Maksudnya? Iya, kirain 5.000, kirain harganya 5.000 Pak gitu. Apa respon antum ketika itu? Ya anak hanya bilang, mohon maaf Kak, belum bisa karena kan kakak tahu sendiri harga daging itu berapa gitu. Ya nggak pernah sih anak yang namanya ya dengan muka asam atau gimana ya. Alhamdulillahnya nggak seperti itu sih. Tahu jawab dengan ya menggunakan adab lah, insya Allah seperti itu. Oke. Ya selalu bilang mohon maaf belum bisa. Tapi yang nawar itu beli nggak akhirnya ketika antum menjelaskan Kak ini kan dagingnya mahal. Ada yang bilang bisa nggak kalau mau 15.2. Tapi ya sekarang 15.2 ya. Ya alhamdulillah sih sekarang itu kan waktu itu ya ada kendala ya anak nggak bisa seperti itu kan. Kalau sekarang kalau mamanya memang dananya hanya ada segitu ya anak kasih aja. Oh segitu serius? Iya, bener lah. Misalnya pernah waktu jual iya. Waktu 15.002 itu? Iya. 15.002 pernah, yang 5.000 juga pernah. Oh. Ya. Karena memang dia sedekah lah insya Allah seperti itu. Oh Masya Allah. Sampai ada yang mau buka, insya Allah bukannya mau riah ya, ada juga waktu itu mau buka Senin Kamis kan, waktu hari Senin tuh. Mau buka tapi nggak ada dana untuk itunya kan, ya udah anak kasih. Masya Allah. Ya, insya Allah seperti itu. Pak Iman, terkait sertifikasi halal nih, ini ribet nggak sih ngurusnya? Ya itu yang tadi Ana ceritakan di awal, kalau ada dari pendamping salah satu di UMKM se-Jawa Barat itu, yang membantu kan gitu. Jadi bayar nggak Pak? Sebenarnya sih nggak bayar, hanya kan kalau mamanya kita nunggu yang nggak bayar itu atau free itu kan
Cukup lama ya? Cukup lama kan kuotanya kan, itu kan kuotanya kan, kayak gitu. Dan waktu itu kan memang masih program dari pemerintah kan, dari waktu presidennya Pak Jokowi kan, untuk membuat seperti kayak NIB, terus sertifikat halal itu kan gratis sebenarnya. Oke. Hanya kan kalau umpamanya kita nunggu itu kita nggak tahu antriannya ke berapa kan gitu kan. Oh, ada jalurnya lah ya. Artinya pengen yang cepat, berarti harus ada biayanya gitu ya. Iya kayak gitu. Kalau misalnya mau gratis, memang harus bisa tapi tunggu lama gitu ya. Iya seperti itu. Oke. Menarik nih. Jadi tinggal kita pilih aja mau yang gimana. Kalau memang kita butuhnya urgent dan cepat kan ya udah. Ya ngeluarnya juga ya insya Allah sih nggak besar kok itu. Nggak besar ya? Iya. Waktu itu berapa Pak? Ada ratusan ribu? Iya. Ratusan ribu ya? Tapi untuk cepat ya worth it lah menurut Bapak ya? Iya. Oke, yang pertanyaan soal ini Pak. Ketika Bapak viral nih tentang sertifikasi halal, akhirnya banyak yang belanja. Tadi kan Bapak bilang ada Kak Jessica tadi. Iya. Benar ya? Yang tadi yang viralin? Oh bukan, Cynthia Kak Cynthia. Kak Cynthia sama Mas Doni ya? Iya Mas Doni Ramadan. Ketika sudah memviralkan, itu dampaknya langsung kerasa sama Pak Iman? Ya kerasa sekali sih. Kerasa sekali? Iya, yang tadinya bawa 2, waktu awal diviralkan dengan Kak Cynthia, ya alhamdulillah bisa sampai 6 box lah seperti itu. Oke, sama Mas Doni juga? Dengan Mas Doni bisa sampai 10 box. Oh, 10 box. 7 box, 8 box itu. Yang rutinnya sih kisaran 7 sampai 8 box sih, insya Allah seperti itu. Masya Allah ya, berarti memang exposure dari sosial media itu kita nggak bisa pungkiri ya. Iya betul. Atas izin Allah bisa memang sangat support semua pedagang lah ya kita bilang, insya Allah ya. Iya, insya Allah seperti itu. Oke, Pak Iman, mungkin saya mau nanya, Pak Iman, saya pengen tanya nih sebelum pertanyaan terakhir, saya pengen tanya ini, Pak, apa sih spesialnya burger Bapak sehingga Bapak pede untuk jualan burger ini? Ya kalau mamanya awalnya sih ya biasa aja kan gitu kan ya, karena hanya ada satu macam varian taste kan ya. Jadi waktu pas pilkada kemarin, pilkada untuk pemilihan gubernur kan. Nah, DKI ya, Anda kan kebetulan juga jadi saksi di salah satu kandidat gubernur dengan parpol juga. Nah, di situ sempat Anda bawa 1 box burger isi 20 yang rencananya memang Anda mau jualkan di tempat pemungutan suara tersebut kan. Nah, kebetulannya ada ketua KPPS itu yang memborong semua gitu kan. Nah, alhamdulillah juga dibagikan ke anggota-anggota KPPS dengan yang lainnya juga, security juga segala macam. Nah, ada salah satu anggota KPPS itu yang coba burger. Nah, beliau bilang katanya, wah ini enak nih. Tapi lebih enak lagi kalau nanti saya kasih untuk bikin bumbu-bumbu yang lainnya. Seperti itu untuk varian-variannya kan. Nah, sama juga untuk cara bikin mayonesnya. Jadi bikin untuk mayonesnya sendiri kan gitu kan. Nah, di situ ya Anda bersyukur banget gitu kan. Walaupun Anda pikir juga mungkin hanya ngomong aja kali kan. Ya sempat berpikiran gitu juga walau ya karena Anda tunggu seminggu, 2 minggu, 3 minggu belum ada juga ini ya kan kiriman dari beliau kan. Ya udah, Ana abaikan aja, ignore aja lah, yang biasa aja Ana coba kan. Nah, ya kebetulannya tiba-tiba Ana kaget juga, ada SMS ada chat masuk kan. Nah itu dari beliau kan gitu kan. Pas Ana buka, ya beliau ngasih resep-resepnya untuk saus-sausnya, bumbu mayonesnya maksudnya apa? Bukan mayones di luar dia kayak kan sekarang ada tadinya hanya 1 varian aja, sekarang alhamdulillahnya udah ada 6 varian tes lah. Jadi ada original, barbecue, black pepper, bolognese, bulgogi dengan teriyaki. Sebenarnya intinya satu sama bumbunya bumbu campuran racikannya. Ya hanya membedakannya kayak sausnya kan kayak teriyaki itu kan ada yang saus teriyakinya ada kan, tapi itu ada tambahan racikan bumbunya lagi, ditambahkan bumbunya lagi. Nah awalnya tadi kan Ana pakai untuk sayuran itu ada timun sama tomat.
karena yang anak perhatikan itu cepat basi. Nah pas kebetulan dapat dari kawan yang di pilkada itu kan. Nah itu anak sekarang pakai jadi kayak cincangan bawang bombay. Sama dicampur sama bumbu yang lainnya lagi seperti itu. Itu lebih kuat ya? Iya lebih kuat. Dan itu memang katanya di sana pakainya seperti itu sih kayaknya sih. Di luar sana itu. Okay. Dan anak waktu pas lihat juga waktu awal-awal anak mau bikin PT-nya itu kan, anak lihat juga dari ada salah satu chef di YouTube, ya kan sambil anak ada konsultasi dengan teman. Nah di situ jadi ya pakai yang itu cincang bawang bombay itu. Dan memang disarankan sama teman itu jangan pakai daun selada, tapi pakai iceberg lettuce. Oke. Ya semacam kayak selada juga, tapi dia lebih awet dan lebih kalau kita makan lebih crunchy. Dan ada rasa-rasa dingin-dinginnya. Kayak itu. Memang harganya lebih mahal. Makanya itu anak nggak pakai, tetap pakai daun selada kalau anak. Karena harga juga ya. Karena Bapak kan bermain di segmen itu ya. Iya betul. Oke, jadi Bapak menurut Bapak karena bumbu tambah itu kan. Nah, awalnya sih saya coba cicipin dulu kan. Terus saya coba saya hanya bantu-bantu kan gitu kan. Ya kata enak, ya udah sambil saya eksperimen. Jadi yang dari kawan itu begini, ini sekarang ada anak tambah-tambahin yang lainnya lagi. Yang paling laku yang mana, Pak? Sebenarnya sih enggak, kalau original ya biasa aja sih. Di antara yang patah ya paling ya barbecue, bolognese, bulgogi dengan teriyaki. Itu paling laku itu. Iya. Kalau memang paling laku itu kenapa nggak pertahankan? Maksudnya daripada Bapak banyak varian jadi bingung nggak sih? Ya sebenarnya sih enggak sih. Enggak ya? Ya kan. Jadi anak kan di atas Mika burgernya itu, ya alhamdulillah ada stiker. Nah itu ada brand dari burgernya, terus juga ada nomor WA-nya juga, terus di anak cantumkan juga sana ID untuk sertifikat halalnya, terus ID untuk NIB-nya kayak gitu. Ya, jadi kan mempermudah customer seandainya ingin memesan kan kayak gitu, dan bisa dilihat juga untuk variannya juga ada di nama itu ada di situ ya seperti itu. Oke Pak, terakhir harapan Pak Iman nih ya ke masyarakat khususnya mungkin ke pemerintah gitu ya. Apa Pak terhadap para pedagang Pak? Ya harapan anak sih sebenarnya coba pemerintah lebih memperhatikan lagi lah untuk pedagang-pedagang asongan, pedagang kecil lah seperti itu kan, untuk lebih diperhatikan ya. Kalau memang bisa sih untuk difasilitasi, dan memang berpotensi untuk yang punya potensi untuk perhatikan ya, sehingga kan mempermudah juga untuk lebih memajukan, terus juga samping memajukan juga nanti kan seandainya bisa berkembang itu bisa membuka lapangan pekerjaan juga bagi yang lainnya, seperti itu sih sebenarnya untuk pemerintah. Kalau mau untuk ya masyarakat luas yang lainnya yang baru ingin untuk memulai usaha atau mempunyai mimpi, ya kita jangan takutlah untuk mewujudkan mimpi tersebut gitu, dan juga jangan menyerah juga ya, dan juga yang terpenting jangan berburuk sangka sama Allah, itu aja sih. Masya Allah. Karena kan ya kebanyakan kan itu kan udah begini, udah berdoa, udah begini, udah usaha ikhtiar segala macam, tapi Allah begini-gini aja kok ngasihnya kan, seperti itu ya. Jangan sampailah seperti itu. Karena yang anak alami ya sebenarnya pertolongan Allah itu dekat sama kita gitu. Insya Allah seperti itu sih. Ya, dan Allah tuh akan menolong di waktu yang tepat, bukan di atas keinginan kita, tapi di waktu yang tepat, di saat kita membutuhkan. Insya Allah pasti akan nolong. Itu yang anak alami seperti itu. Jadi kalau anak itu pasti anak akan nangis bener. Masya Allah. Ya. Ya, merasa bersyukurlah itu dengan semua pertolongan dan bantuan dari Allah. Ana bisa begini bukan karena ananya, bukan karena rasa dari burgernya, bukan karena ridhonya Allah, karena pertolongan dari Allah itu yang selalu terapkan seperti itu. Semua ini
ya bisa terwujud karena adanya pertolongan dari Allah. Ya. Baik, jazakallah khair. Ya, baik. Makasih Pak Iman Ya. atas inspirasinya, atas kisahnya. Semoga ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Amin. Sekali lagi terima kasih. Sukses untuk burgernya. Namanya burgernya apa, Pak? Awalnya kan tadinya Itas Burger karena khawatir dengan satu hal. Dan ini juga pada Ramadan akan Ana urus juga. Ana sekarang untuk mulai dari kursnya udah Ana rubah jadi Nandas Burger. Nama anak Ana pertama. Nandas. Iya. Jadi namanya sekarang Nandas Burger. Iya. Udah Tadinya dihakikan? Itas Burger ya. Dihakikan di hak cipta. Ya nanti namanya? insya Allah. Kan gini, ini setelah sertifikat halal udah ada, rencana Ana mau coba untuk ke dinas sosial untuk mengurus PIRT. Nah, oke. Kalau mamanya industri kan pakai BPOM ya. Kalau mamanya untuk UMKM kan PIRT seperti itu. Jadi di samping halal juga insya Allah tuh yang Ana inginkan bahan-bahan yang Ana pergunakan untuk dalam burger tersebut juga aman dikonsumsi seperti itu. Insya Allah sih rencananya itu setelah PIRT ya rencananya insya Allah untuk ke jenjang berikutnya itu untuk hakinya itu. Ya haki Pak ya. Ya, karena ya Bismillah ya. Ketika Allah izinkan nanti ini booming, akhirnya Bapak bisa bikin toko sendiri juga gitu ya. Nanti jangan sampai diklaim sama orang lain. Iya, insya Allah seperti itu. Karena ada kejadian yang artis juga kan. Iya. Ya seperti Bukan itu. hanya artis, banyak beberapa teman-teman yang lain juga. Iya, maksudnya ya sampai terdengar di masyarakat luas maksud Ana seperti itu insya Allah. Pak Iman, terima kasih sekali lagi. Ya, mudah-mudahan kisah dari Pak Iman ini memberikan inspirasi kepada kita semua ya, Pak Iman ya. Insya Allah. Sekian dari kami, terima kasih. Semoga bermanfaat Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.